Shalom, selamat pagi peserta Gamaliel Morning Prayer. Pada saat ini kita langsung saja shalom dan biarlah kita berbahagia pada pagi hari ini. Kita buka melanjutkan pembacaan firman Allah yaitu Kejadian 47. Kami persilahkan. Kejadian 47. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan. Dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf, Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka pada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang takas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun, sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang. Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku, bahwa setelah uang kami habis, dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku, selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu? Baik kami maupun tanah kami, berilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih, supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya, karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun dan mereka hidup dari
tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu itu. Kemudian kata Yakub, bersumpahlah kepadaku. Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya. Lalu bersujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Baik. Nah, kita bisa membaca dan kita bisa merenungkan inti daripada kisah ini pada ayat 1-12. Ini adalah Yusuf saat menghadap Firaun, memberitahukan tentang ayah dan saudara-saudaranya menghadap Firaun ini dengan membawa semua harta kekayaan, kambing, domba, lembu, ya, sapinya dari tanah Kanaan. Dan saat ini dia tinggal di Goshen. 5 orang saudaranya menghadap Firaun. Kemudian pekerjaan mereka ini adalah sebagai gembala. Mereka untuk tinggal di Mesir sebagai orang asing. Nah, hebatnya di tanah Kanaan, hebatnya kondisi di tanah Kanaan mengalami suatu krisis pangan. Nah, Firaun terbuka menerima kehadiran keluarga Yusuf. Dan dia minta izin untuk tinggal di tanah Goshen. Oleh Firaun diizinkan untuk di tempat tinggal yang terbaik, di mana tempat yang terbaik bagi ayah dan saudara-saudara Yusuf. Dan Yusuf memelihara segenap anggota keluarganya. Ini pada ayat 1-12, intinya itu. Kemudian yang 13-26, itu terjadi kelaparan yang hebat, baik di Mesir dan Kanaan. Kemudian Yusuf mengumpulkan uang dari Mesir dan Kanaan sebagai pembayaran gandum. Ya. Semuanya itu diserahkan Firaun. Banyak orang yang menghadap Yusuf untuk dapat gandum. Mereka harus barter dengan ternak, dengan lembu, dan sebagainya. Karena apa? Di sana krisis pangan yang luar biasa. Kecuali tanah milik imam yang tidak diperjualbelikan karena dia mendapat tunjangan dari Firaun. Nah, Yusuf sebagai pimpinan pada saat itu menerima semua apa yang dibawa dari orang-orang di sekitar di sana yang mengalami krisis. Nah, Yusuf memelihara seluruh anggota keluarganya karena sesuai dengan Firaun mengizinkan, dan ini menjadi ketetapan di tanah Mesir untuk sebagian apa yang dimiliki, yaitu 1/5 bagian diserahkan ke Firaun, kemudian yang 4 bagian untuk keluarga dan untuk benih ditanam. Kemudian pada ayat yang 27-31, akhir kehidupan Yakub,
hidup 17 tahun lagi dari 140 tahun pengembaraannya di tanah Mesir ini. Dia beranak cucu sangat banyak, tapi pesan akhir sebagai wasiat daripada Yakub untuk nantinya setelah meninggal, tolong dikuburkan dan dibawa ke tanah leluhurnya. Kenapa? Dia merindukan supaya tidak tinggal di Mesir. Jadi jasadnya itu dibawa ikut beserta bersama-sama dengan keluarganya pindah ke tanah perjanjian itu. Nah, kalau secara singkat dalam peristiwa ini apa yang kita bisa lihat ya? Amanat teksnya yang terpenting itu ternyata kita melihat satu, tentunya peranan Tuhan melalui kehidupan Yusuf. Ternyata Yusuf tetap memiliki etika, meskipun dia seorang pejabat yang diberi kekuasaan oleh Firaun, ya pada saat itu posisinya sangat terhormat dan boleh dikatakan kalau era sekarang dia adalah pengambil keputusan. Ternyata Yusuf mempunyai etika dalam tata cara memasuki wilayah negara lain. Dia tidak sembarangan, meskipun itu saudaranya. Nah, kita tidak meragukan lagi dalam amanat teksnya ini kejujuran dan integritas Yusuf terhadap negara maupun terhadap pemerintah. Tak diragukan dan tidak menyalahgunakan kekuasaan atau wewenangnya, juga tidak tamak terhadap segala sesuatu yang bukan haknya. Terbukti apa? Bahwa segala sesuatu yang dia dapat dari hasil penjualan pun, dari barter gandum, semuanya dikembalikan kepada Firaun. Nah, etika yang dia miliki, seperti tadi, dia selalu minta izin kepada atasannya, yaitu Firaun, bahwa keluarganya akan tinggal di tempat itu. Jadi tidak semena-mena menyalahgunakan meskipun dia punya kekuasaan. Nah, penerapan dalam hidup kita, apakah saya dan saudara itu sudah memiliki etika di dalam berbangsa dan bernegara seperti Yusuf? Kemudian sudahkah saya dan saudara itu jujur, tidak ingin mengambil hak yang bukan hak daripada kita? Sebetulnya Yusuf pun bisa untuk melakukan itu, dan kesempatan dan peluang ada bagi Yusuf untuk bertindak, memberikan fasilitas yang terbaik untuk keluarganya. Tetapi dia tidak melakukan itu. Justru Firaunlah yang terbuka lebar untuk menerima seluruh keluarganya, bahkan disuruh memilih tempat yang terbaik untuk keluarga Yusuf. Nah, ini adalah salah satu bagian kepribadian Yusuf yang luar biasa terhadap Tuhannya yang tidak diragukan, sehingga peran serta Tuhan di dalam kehidupan Yusuf dan keluarganya luar biasa. Karena dampak dari Yusuf, akhirnya Yusuf menjadi berkat bagi semua orang. Nah, demikian renungan pada pagi hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Ya, terima kasih. Ini firman Tuhan sudah disampaikan, kita responi. Ku bersyukur Bapak, banyak perkara yang Tuhan sudah berbuat untuk kita masing-masing. Hanya yang Kau berbuat di dalam hidup, rencana indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala
yang telah Tuhan berbuat. Di dalam hidup rancangan hidup terjadi di hidupku. Bapaknya mengerti segalanya, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Biarlah pagi ini kita responi firman Tuhan. Kita bersyukur kalau kita sudah diselamatkan di dalam Yesus. Yang kedua, kita juga terus bersyukur sampai saat ini kita bisa makan tanpa kelaparan. Kita akan mensyukuri Indonesia dan sekitar kita bahwa Tuhan pelihara ini seperti Tuhan pelihara anak-anak Tuhan yang lain. Kita bersyukur bersama-sama. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan, kami mengucap syukur kalau Engkau sudah menyelamatkanku di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur memiliki hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang baik buat kami semuanya. Hari ini kami bisa makan, minum. Tuhan pelihara hidup kami. Dan kami percaya Indonesia ada tangan kasih setia-Mu. Kami percaya Tuhan Surakarta ada di pelindungan penyertaan Tuhan dan umat Tuhan terpelihara. Ada makanan, ada minuman. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya.